Menjaga kedaulatan NKRI bukanlah perkara mudah. 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Oleh sebabnya dibutuhkan pimpinan TNI Angkatan Laut yang tidak hanya pandai membaca situasi, tapi juga harus menjadi pemimpin yang baik. Dan saat ini saya mendapatkan kesempatan istimewa untuk berbincang langsung dengan Kepala Staf Angkatan Laut ke-28, yaitu dengan Laksamana TNI Muhammad Ali. Pak, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Jona. Gimana kabarnya? Amin, kabar baik. Sehat? Sehat. Terima Alhamdulillah. kasih sudah menerima Kompas TV. Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk bisa melihat bagaimana peran TNI Angkatan Laut. Ya, Pak, mungkin kita bicara soal Natuna terlebih dahulu, Pak ya. baik. Kan Pak Ali pernah menjabat sebagai Pangkogap Pilihan 1 dan Betul. juga Pangko Armada 1. Betul. Kita lihat kan di Natuna ini eskalasinya kan cukup dinamis, Pak ya. Ya. Kalau sekarang mungkin bisa dilihat cukup tenang, nyaman, damai, tapi mungkin dalam waktu singkat tiba-tiba eskalasi bisa meningkat. Nah, bagaimana Pak Ali membaca situasi ini, Pak? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman saya waktu menjabat sebagai Dangus Kamla di Batam, kemudian wilayah kerjanya juga sama dengan Armada 1, kemudian menjadi Panglima Armada 1, dan yang sebelum saya menjabat Kasal, saya sebagai Pangkogap Pilihan 1 di wilayah kerja yang sama. Jadi saya cukup banyak mengetahui situasi di wilayah kerja itu, khususnya di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan. Sebenarnya memang di Laut Cina Selatan ini mempunyai sumber daya laut yang luar biasa, baik dalam hal gas mineral maupun masalah perikanannya. Nah, di situ menjadi tempat mungkin di masa depan ini dianggap sebagai sumber energi yang nantinya bisa menjadi tumpuan bagi tidak hanya bagi Indonesia, bahkan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk itu maka mungkin banyak beberapa negara yang menginginkan sumber daya alam atau sumber daya laut di sana, maka di sana terjadilah persengketaan dalam hal wilayah batas laut ya. Kita mengetahui ada beberapa negara yang termasuk claimant state di South China Sea atau di Laut Cina Selatan, dari mulai Vietnam, dari negara-negara ASEAN-nya adalah Vietnam, Malaysia, Brunei, ya, kemudian Filipina, dan juga di luar ASEAN-nya adalah Cina dan Taiwan, nah, atau RRC dan Taiwan. Nah, ini tentu saja membuat wilayah di Laut Cina Selatan ini menjadi hangat nih. Belum lagi dengan kekuatan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang menginginkan juga wilayah tersebut tetap menjadi freedom of navigation, tempat navigasi bebas. Nah, ini tentunya perlu diantisipasi ke depan. Dan yang sekarang menghangat adalah masalah Cina dengan Taiwan. Ya. Nah, ini kita tetap menganggap bahwa Laut Cina Selatan harus menjadi zona yang damai, zone of peace. Ya. Kita kan negara ASEAN juga menginginkan hal yang sama. Nah, di sana terutama di Natunanya, di Pulau Natuna, di Bungur Besar itu kita mempunyai pangkalan, dan pangkalan itu untuk mendukung operasional dari kapal-kapal yang beroperasi di Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan. Nah, sebenarnya yang diinginkan oleh Angkatan Laut adalah Angkatan Laut Indonesia adalah jangan sampai Laut Natuna Utara ini menjadi ajang konflik, tempat konflik. Untuk itu kita harus tetap menjaga menjadi zona damai, dan kita tidak mau menjadi spill over dari konflik itu larinya ke Laut Natuna Utara. Untuk itu kita tetap memperkuat Pulau Natuna.
memperkuat Pulau Natuna dengan menyiapkan kekuatan dari 3 matra terpadu. Pada saat saya menjabat sebagai Pangkogap Wilhan, maka di sana sudah dibangun STT, Satuan TNI Terintegrasi. Itu terdiri dari Batalion Komposit Angkatan Darat, kemudian Pangkalan Angkatan Laut, kemudian ada stasiun bantu untuk kapal selam, kemudian juga di sana diperkuat dengan Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara. Di sana bisa didarati oleh pesawat-pesawat tempur kita dan peralatan-peralatan elektronik yang sudah digelar di sana. Dan itu sudah kita persiapkan. Ke depan itu akan terus diperkuat secara bertahap. Hal ini bukan untuk memperpanas situasi, tapi untuk mengantisipasi dari tumpahnya konflik ke selatan dari Laut Natuna Utara atau di Laut Cina Selatan. Nah, tapi sampai dengan saat ini kita tetap menjaga area itu menjadi zona damai atau zone of peace. Dan kita tahu bahwa dari Natuna sampai dengan ke Selat Sunda itu ada Alki 1. Disitulah lalu lintas kapal-kapal baik kapal sipil maupun kapal militer itu diperbolehkan melewati Alki 1. Nah, untuk itu kita harus bisa menjaga unsur-unsur yang lewat melalui Alki 1 itu menepati alur yang sudah kita siapkan. Nah, itu juga tugas berat kita, makanya sekarang kita mulai memasang sensor-sensor, baik sensor permukaan, sensor udara, untuk mengawasi lalu lintas di Alki 1. Itu mungkin. Pak Ali, kalau kita lihat di dinamika di Tiongkok dan Taiwan ini kan sebenarnya kan cukup sensitif, Pak ya. Yeah. Sebenarnya kalau dilihat dari posisi teritorial memang cukup jauh dengan kita. Yeah. Bagaimana mungkin TNI Angkatan Laut, apakah posturnya sudah cukup, Pak, untuk sekedar mungkin mencegah adanya eskalasi, atau mungkin nanti ada pertambahan kekuatan mungkin dari Koarmada 2 atau Koarmada 3, mengingat ini kan cukup rawan, Pak. Yeah. Jadi kerawanan itu memang sudah kita antisipasi. Memang sekarang ini kekuatan kita belum ideal, tapi kita terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap pokok untuk bisa mengantisipasi setiap ancaman yang datangnya dari laut, khususnya di Laut Cina Selatan atau di Laut Natuna Utara. Memang belum ideal, unsur-unsur kita juga masih terbatas, namun kita sudah sekarang memindahkan Armada 1 dari Jakarta ke Tanjung Pinang, di mana kapal-kapalnya berada di Tanjung Uban yang jaraknya ke Natuna itu lebih dekat daripada dibandingkan dari Jakarta kalau di Armada 1. Itu salah satu antisipasi kita. Dan juga tidak hanya Angkatan Laut saja, kita sinergi dengan angkatan lainnya, Angkatan Darat dan Angkatan Udara juga sudah mulai menggeser kekuatan. Ada beberapa kekuatan seperti UCAV, Unmanned Combat Aerial Vehicle yang ditempatkan di Natuna. Kemudian ada juga radar-radar yang cukup lengkap di sana, baik radar permukaan maupun radar udara, untuk mengantisipasi kemungkinan adanya ancaman dari utara. Pak, sekarang kita mungkin menyambung ke modernisasi alutsista ya. Ya. Ini juga menyambung dengan yang ada di wilayah khususnya di Natuna. Kan Kementerian Pertahanan menginginkan adanya modernisasi sekitar 40 KRI gitu. Nah, apakah menurut Bapak ini sudah cukup ideal atau tidak, mengingatkan cukup banyak alutsista kapal kita yang sebenarnya sudah cukup berumur ya. Ya. Apalagi mungkin seperti kapal angkut atau mungkin seperti kapal Vanspeak yang sebenarnya terlalu tua. Bapak sendiri bagaimana melihatnya, Pak? Ya, memang program dari Kementerian Pertahanan akan melaksanakan 41 refurbishment terhadap kapal-kapal yang sudah dianggap tua. Jadi yang 41 kapal itu adalah harwat dan peremajaan kembali, penguatan kembali, baik dalam hal sensor maupun persenjataan. Jadi kapal-kapal yang platformnya dianggap masih kuat, kita akan tetap pertahankan dan
kita remajakan kembali baik sistem permesinan, persenjataan maupun sensor-sensor yang ada di kapal tersebut. Jadi mungkin itu masih bisa bertahan sekitar 10 sampai 15 tahun ke depan. Di mana anggaran kita kan memang terbatas untuk membeli kapal-kapal baru. Mungkin anggarannya tidak cukup banyak, tapi kita tetap memprogramkan dari PLN dan PDN, pengadaan luar negeri maupun dalam negeri, itu kapal-kapal baru. Beberapa kapal patroli memang sudah bisa kita bangun sendiri. Untuk yang kapal patroli seperti kapal cepat rudal itu sudah bisa kita bangun sendiri di galangan kita sendiri. Memang persenjataannya masih dari luar, tapi platform atau bangunan kapalnya sudah bisa dibangun di dalam negeri. Kemudian untuk kapal korvet sekarang kita udah coba membangun di dalam negeri, full dari desain sampai permesinan dan sensor-sensor kita buat di dalam negeri. Tentu saja ada kerjasama dengan pihak asing. Untuk menjaga apa kerjasama ini? Untuk menjaga teknologinya agar tidak ketinggalan. Ya, kemudian untuk kapal-kapal angkut sebenarnya kita sudah mungkin 90% kita bangun di dalam negeri. Bahkan kita sudah ekspor kan, seperti LPD, SSV yang diproduksi oleh PT PAL itu sudah diekspor ke Filipina dan rencananya akan diekspor juga ke Arab Emirat. Oke, berarti ini sudah menyesuaikan Pak ya dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menggunakan produk dalam negeri Pak ya? Betul, jadi pesan dari Presiden adalah tetap mengutamakan galangan-galangan kapal di dalam negeri untuk memperkuat pertahanan kita. Dan pesan Presiden pada saat saya dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Laut untuk memberdayakan industri perkapalan dalam negeri. Dan itu kita sudah mungkin 70% dari alutsista kita dibangun di dalam negeri. Memang ada bagian-bagian tertentu dari kapal yang masih diimpor seperti permesinan, tapi kalau desain dan bangunan sudah kita sendiri. Dan senjata juga sebagian masih impor. Gitu. Oke Pak Ali, mungkin kita sekarang bergeser ke Indonesia Timur ya. Kita bicara Papua. Ini kan cukup menarik Pak ya, mengingat kalau kita lihat kita terus membangun alutsista, namun di satu sisi mungkin ada KKB. Nah, kalau Pak Ali sendiri mungkin ini melihat bagaimana perspektif ancaman dari sisi laut ya. Apakah Pak Ali melihat mungkin di Papua ini apakah ada perlu diperkuat, mungkin ada penambahan lanal atau bagaimana? Mengingat kan eskalasi ancaman kan mungkin sekarang masih bisa di handle ya, tapi mungkin kita tidak tahu mungkin beberapa tahun ke depan. Bagaimana Pak membangun Indonesia Timur ini? Apakah ada penambahan lanal atau peningkatan status lanal mungkin ke yang lebih tinggi itu seperti apa Pak? Nah, jadi gini, untuk di Papua kita mengikuti perkembangan dari beberapa provinsi tambahan yang akan dibangun, yang dimekarkan. Ada beberapa provinsi, 4 kalau tidak salah ya, 4 atau 5 provinsi, dan itu kita akan menyesuaikan. Jadi yang berbatasan atau yang ada di garis pantai itu tentu akan kita bangun lanal. Seperti di Nabire kita akan bangun lanal baru. Di beberapa tempat juga kita akan meningkatkan status dari lanal tersebut. Nah, di sana tentunya akan membutuhkan personil baru kan untuk mengawaki pangkalan-pangkalan angkatan laut yang ada di sana. Tentunya kita akan menambah personil. Dan sekarang itu kita sudah membuka satuan pendidikan di Papua. Jadi tidak perlu lagi semua dididik di Surabaya. Kita sudah bisa mendidik atau merekrut pemuda-pemuda Papua pun yang asli Papua maupun yang pendatang bisa direkrut di Papua untuk mengawaki pangkalan-pangkalan yang ada di Papua dan mengawaki KRI-KRI yang ada ditempatkan di Armada 3 di sana. Jadi sudah kita siapkan dan ini penting. Kenapa? Karena kita mewaspadai adanya masuknya senjata-senjata ilegal dari luar. Nah, jadi pasti kebanyakan lewat laut kalau dalam jumlah besar.
Untuk itu patroli-patroli di perairan Papua itu juga sangat diutamakan dan sangat penting untuk mencegah masuknya infiltrasi dari luar. Pak, ini menyambung ke penambahan SDM di Papua ya. Ya. Untuk pembangunan SDM kan tadi Bapak sempat menyebut membangun satuan pendidikan di luar Surabaya. Ya. Bagaimana Pak untuk menjamin kualitasnya tetap sama? Dan Ya. juga kalau kita lihat kan saat ini kan tren teknologi begitu luar biasa Pak ya. Jadi alutsista itu harus diawaki oleh SDM yang unggulan. Ya. Tentu kan Bapak punya mungkin program jangka panjang untuk membangun SDM yang unggulan. Ya. Mungkin boleh dijabarkan Pak? Ya. Jadi kualitas tetap kita jaga dengan mendatangkan personil-personil pendidik yang bagus dari Jawa maupun dari wilayah Indonesia bagian barat. Nah, ini dan peralatan pun kita datangkan ke sana. Jadi sekarang kan ada Armada 3. Di Armada 3 juga di sana selain Armada 3 ada juga Pasmar. Pasmar 3 di sana untuk marinirnya. Untuk Armada 3 itu sekarang sudah memiliki kapal-kapal korvet dan kapal-kapal LPD dan LST yang cukup baru, yang canggih. Jadi pendidikan untuk mengawaki KRI dia akan langsung dipraktekkan di atas kapal-kapal yang baru itu. Dan kapal-kapal ini sudah cukup modern dan dia sudah bisa bagaimana mengawaki bernavigasi di atas kapal dari satu titik ke titik lain, kemudian mengerti cara mengemudikan kapal, kemudian cara melihat sensor-sensor radar maupun sonar mungkin, kemudian bagaimana mengawaki senjata-senjata yang ada di atas kapal. Jadi untuk kualitas tetap terjaga. Jadi pengajarnya pun ada di Armada 3, kemudian untuk yang pasukan, yang marinir, untuk menjadi marinir itu juga dilatih oleh Pasmar 3 yang ada di sana. Ranpur kendaraan tempur pun sudah kita tempatkan di sana. Begitu pula untuk pangkalan udara Angkatan Laut, pangkalan udara Angkatan Laut juga kita ada pesawat patroli maritim yang kita tempatkan di sana sehingga mereka mengerti bahwa Angkatan Laut ini terdiri dari SSAT ya, sistem senjata armada terpadu, yaitu KRI, pesawat udara, kapal dan pangkalan, ya, dan marinir. Nah itu. Jadi tidak mengabaikan kualitas, walaupun dia jauh dari pusat, tapi sekarang karena kita tempatkan ada Armada 3, ada Pasmar 3, maka kualitas akan tetap terjaga dengan alutsista baru yang kita tempatkan di sana. Tapi tetap di bawah supervisi Kodik Latal, tetap di bawah Kodik Latal, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Laut yang ada di Surabaya. Nah Pak, kalau kita lihat dari mungkin ancaman ke depan seperti drone, itu kan tentu saja harus membutuhkan SDM yang bagus Pak ya. Betul. Bagaimana sih Pak strateginya Pak? Apa mungkin mengirim mereka sekolah ke luar negeri, atau mungkin perwiranya mungkin dikursuskan? Ya. Kan ini kan penting Pak ya, menyiapkan SDM yang unggulan Pak ya. Betul. Jadi untuk pengawakan dari UAV atau drone ya, Unmanned Aerial Vehicle yang kita miliki, itu kita mendapatkan Scan Eagle dari negara Amerika Serikat, dan itu kita latihkan pilotnya itu walaupun di darat dia namanya pilot juga, kita sekolahkan di Amerika. Waktu itu sudah berapa bulan mereka melaksanakan pendidikan di Amerika, kemudian dia kembali dan sekarang sudah mengawaki UAV itu. Memang UAV kita yang dimiliki Angkatan Laut ini masih yang surveillance, belum yang combat, jadi belum UCAV ya, masih UAV. Tapi ini cikal bakal dari bagaimana kita bisa mempelajari atau menerbangkan UAV, kemudian menjalankan fungsi pengamatan dan pengintaian, dan mengirimkan data-data yang hasil intai itu ke darat secara real time. Nah, Pak Ali ini kan sebentar lagi memasuki Hari Bakti Kapal Selam ya. Ya. Berarti kalau kita lihat kan Pak Ali kan orang kapal selam sejati ini. Tapi ini kan juga sebenarnya mengingatkan kita pada kejadian 2 tahun lalu Pak, terkait dengan kejadian Nanggala. Bapak sendiri pernah menjadi
komandan di sana. Komandan Nah, kapal. apa yang bisa Bapak refleksikan Pak terkait kejadian? Ya, jadi mereka ini kan prajurit-prajurit tempur bawah laut ya, yang memang dididik untuk berlayar dalam waktu yang cukup lama dan tahan terhadap tekanan-tekanan, baik tekanan dari dalam maupun dari luar. Nah, bagaimana dia berjuang untuk menjaga perairan Indonesia terutama. Nah, dalam Hari Bakti Hari Bakti Hiu Kencana yang jatuh pada tanggal 21 April ya, kejadiannya kan memang saat itu pada tanggal 21 April beberapa tahun yang lalu. Nah, itu merefleksikan bahwa perjuangan mereka itu harus tetap diteruskan dan ditingkatkan oleh generasi penerusnya. Jadi bagaimana jiwa pantang menyerahnya, tabah sampai akhir, dia mengawaki kapal selam dalam keadaan sulit, itu tetap dalam keadaan sempit, misalnya dalam kegelapan, dia harus tetap bisa menjaga perairan Indonesia, dan ini menjadi contoh dan menjadi tauladan bagi generasi muda, jiwa pantang menyerahnya terutama. Nah, itu harus menjadi pemicu semangat bagi generasi-generasi muda, terutama bagi pengawal kapal selam berikutnya. Pak Ali, mungkin boleh cerita dikit ya terkait dengan SDM kapal selam. Sebenarnya awalnya kapal selam itu seperti apa sih? Apa mungkin dilahirkan untuk tenang, atau mungkin tampaknya kan berbeda sendiri dengan ABK KRI lain. Itu sebenarnya dari pendidikan itu seperti apa sih Pak? Mungkin bentukannya atau mungkin cara mereka di tempat seperti apa sih Pak? Ya, yang jelas mereka ini harus secara psikologi memenuhi syarat untuk bisa ditempatkan di dalam ruangan yang sempit dalam waktu yang lama dan dalam beberapa tekanan gitu. Jadi mereka harus tahan dalam kebosanan ya. Dia harus tenang, tidak gerasa-gerusu ya. Harus teliti, jangan sampai ada kesalahan yang dibuat walaupun sekecil mungkin, karena salah satu dari ABK saja melakukan kesalahan yang fatal itu bisa mencelakai seluruh awak kapal selam. Di dalam kapal selam itu banyak katup-katup, banyak tombol-tombol atau yang harus betul-betul dijaga posisinya. Itu jangan sampai salah posisinya gitu. Salah satu katup saja terbuka tanpa instruksi sesuai dengan manual book, sesuai dengan checklist, itu dapat berakibat fatal pada keseluruhannya. Makanya harus teliti. Jadi semua berdasarkan checklist juga. Hampir mirip dengan pesawat lah cara kerjanya. Namun kalau ini dengan awak yang begitu banyak kan, di dalam satu kapal selam bisa 50 orang, dan kalau kita bawa pasukan mungkin lebih. Nah itu harus ditekankan itu. Dari 50 orang itu jangan sampai berbuat kesalahan. Gitu. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh itu harus jelas. Di sana juga ada checklist gitu. Dan itu diharapkan seluruh pengawal kapal selam itu hafal dengan katup walaupun dalam keadaan gelap. Gitu. Pak Ali, ini kan mungkin banyak sisi yang orang tidak tahu ya. Bagaimana Pak untuk mengatasi kebosanan, terus mungkin berkomunikasi dengan keluarga itu bagaimana Pak seorang awak kapal selam? Memang kalau sudah di bawah laut kita tidak bisa komunikasi dengan keluarga ya. Kalau dengan kapal lain mungkin bisa, dengan pesawat masih bisa, tapi kalau dengan keluarga yang ada di pangkalan itu hampir tidak bisa sama sekali, kecuali kalau kita sudah sandar baru kita bisa berhubungan dengan keluarga. Nah ini memang harus dilatih kebosanan ini. Jangan sampai bosan. Jadi memang kita pada hal tertentu kita bisa membiarkan para awak kapal selam ini mengatasi kebosanannya dengan membaca buku atau dengan menonton film. Kita sediakan itu fasilitas itu agar mereka tidak bosan. Tapi itu ada batasan.
ketika masih passage, masih dalam perjalanan menuju daerah operasi, mungkin masih boleh ya. Nah, di sana ada beberapa status tingkat kesenyapan di dalam kapal selam itu. Kemudian apabila kita sudah memasuki daerah operasi, maka itu harus ultra quiet state kita bilangnya. Itu kita harus betul-betul silent. Semua gerakan dibatasi. Itu kalau kita sudah masuk daerah operasi. Kalau sudah pada saat masih perjalanan, masih passage quiet state, kita masih boleh. Luar biasa ya. Itu ada batasan, ada 3 kalau nggak salah ini status quiet state-nya itu. Ya. Karena satuan kapal selam itu kan selalu disebut dengan silent service. Jadi semua serba silent. Nah, kita tidak boleh memancarkan gelombang elektromagnetik atau gelombang akustik yang sifatnya aktif. Kita semua pasif, kita hanya mendengar. Gitu. Nah, luar biasa ya. Paling mungkin sekarang kita bergeser ke event tahunan Angkatan Laut nih, MNEK Komodo nih. Oh ya. Ini kan sekarang kita sudah lepas dari COVID, Angkatan Laut sudah berani menggelar event besar nih, khususnya di Komodo. Mungkin boleh ceritakan Pak terkait dengan persiapan sudah sejauh mana untuk MNEK ini? Nah, jadi rencananya Multilateral Naval Exercise Komodo yang ke-4 ya sekarang kalau nggak salah. Yang pertama di Batam, kedua di Padang, ya, ketiga di Lombok, dan ini keempat akan dilaksanakan di Makassar. Di Makassar waktunya adalah awal Juni, mungkin 4 sampai 6 Juni, dan itu akan mengundang beberapa negara, bukan hanya negara tetangga, tapi seluruh negara, seluruh angkatan laut, negara-negara sahabat. Ya, yang negara tetangga tentu saja sudah menyanggupi untuk datang, dan sudah ada beberapa kapal perang yang akan juga hadir di sana, bahkan dari negara yang cukup jauh pun, dari Eropa Timur, dari Eropa Barat pun akan datang, sudah menjanjikan dia akan mengirimkan kapal perangnya. Nah, harapannya ini akan membangun kerjasama yang positif di seluruh angkatan laut dunia. Jadi multilateral naval exercise ini bukan latihan yang bersifat tempur. Dia lebih ke latihan yang bersifat bantuan kemanusiaan. Jadi humanitarian assistance ya, dan disaster relief, dan bagaimana menanggulangi bencana atau pasca bencana. Dan ini sudah beberapa kali kita lakukan, dan nantinya yang keempat diharapkan kerjasama antar angkatan laut negara-negara sahabat ini membangun hal yang positif dan bukan membawa hal-hal yang sifatnya permusuhan, justru ini menggalang perdamaian. Biasa ya. Nah, ini mungkin terakhir Pak untuk Bapak nih. Apa Pak mimpi besar Bapak membangun TNI Angkatan Laut Pak? Ya, harapan saya tentunya Angkatan Laut ini menjadi lebih profesional, lebih tangguh, dan disegani, baik di kawasan maupun di dunia internasional. Dan harapan saya tentunya Jalasveva Jayamahe yang selalu kita suarakan, kita dengung-dengungkan, itu tidak hanya retorika saja, tidak hanya slogan-slogan kosong, tapi bisa terwujud dan menjadi kenyataan. Jadi jaya di laut, betul-betul jaya di laut. Ya, bahkan tidak hanya angkatan laut saja, mungkin semua institusi atau instansi maritim juga kita ajak untuk menggelorakan kejayaan di laut ini. Dulu dalam zaman-zaman keemasan Majapahit, Sriwijaya, itu angkatan lautnya cukup besar. Jadi negara yang bisa maju, bisa besar, itu pasti membutuhkan angkatan laut yang kuat. Ya. Kita lihatlah negara-negara di dunia. Negara-negara yang hebat pasti angkatan lautnya kuat. Nah, ini menjadi contoh
untuk memajukan angkatan laut kita di masa yang akan datang. Dan dulu pada era Presiden Soekarno itu juga kita pernah menjadi negara dengan kekuatan angkatan laut yang sangat besar di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan bahkan. Ya, kita pada saat itu memiliki 12 kapal selam, beberapa destroyer, kemudian kapal penjelajah juga punya. Bahkan angkatan laut punya pesawat sendiri, punya pesawat pembom, punya pesawat anti kapal selam, cukup lengkap waktu itu. Nah, ini harapan kita ke depan. Karena apa? Angkatan laut ini adalah penyanggah awal dan merupakan benteng samudra yang mencegah masuknya ancaman dari luar. Karena negara kita kan 70% lautan ya. Pasti lewat laut ancaman itu akan datang. Yang ancaman yang besar pasti datangnya lewat laut. Untuk itu kita butuh penjaga lautan yang kuat. Nah, itu harapan saya ke depan. Wah, luar biasa Pak. Saja nih membuka cakrawala pikiran masyarakat bagaimana konsep pengembangan angkatan laut ke depan. Iya. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ini. Siap. Semoga Jalan Viva Jayamaya menjadi Jayamaya kenyataan. Oke. Demikian wawancara saya dengan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali. Kita bisa mendengar langsung bagaimana visi beliau begitu luar biasa, seorang perwira kapal selam yang akhirnya menembus posisi puncak sebagai orang nomor 1 di TNI Angkatan Laut. Yang pasti adalah pengembangan Angkatan Laut ke depan akan semakin besar dan semakin bisa mencegah ancaman masuk ke tanah air.